رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyil muttaqin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, mendapatkan banyak kebaikan. Salah satunya adalah dengan hadirnya kita di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai majelis zikir, ya, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mencoba menguatkan kembali apa yang menjadi konsekuensi atau tuntutan dari diturunkannya Al-Quran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran liyadabbaru ayatih, agar kita semua mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur ini menjadi penting karena Allah Subhanahu wa taala mengulangnya di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, maka mengapa mereka tidak mau, ya, tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, tidak mentadabburi Al-Qur'an. Pertanyaan ini tentunya memerlukan perubahan sikap dan dilihat dengan kacamata keimanan sebagai sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang memperhatikan, mentadabburi kalamullah. Jamaah subuh yang mulia, sebelum kita masuk pada kunci-kunci tadabbur Al-Quran atau tips agar kita bisa mentadabburi Al-Quran, ada 3 poin yang menjadi muqaddimah mengantarkan kita pada pemahaman. Ya, yang pertama, makna tadabbur Al-Quran. Apa sebenarnya pengertian dari tadabbur Al-Quran itu? Nah, ini penting untuk kita pahami bersama sebagai landasan agar kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Maidani, ya, mengatakan at-tadabbur huwa at-tafakkur syamil al-wasil ila awakhir dilalatil kalam ila dilalatil kalim wa muramihil ba'idah. Ya. Tadabbur bermakna tafakkur secara sempurna, memikirkan secara sempurna, ya, sampai pada inti hakikat dari ucapan yang kita tadabburi dan memahami makna yang paling jauh, ya, makna yang paling dalam, yang paling luas dari ucapan tersebut. Itu makna tadabbur. Adapun tadabbur Al-Quran
huwa at-tafakkur wa at-ta'ammul fi ayatil Qur'an min ajli fahmihi wa idraki ma'anihi wa hukmihi wal murad minhu. Ya, makna tadabbur Al-Qur'an adalah kita memikirkan, ya, meresapi, memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan memahaminya. Ya, jadi tidak sekedar menikmati tapi juga memahami. Wa idrak ma'ani, kita harus mendapati hakikat dari makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukumnya dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Ini diantara pengertian dari tadabbur Al-Qur'an. Wa qad yutlaq, ya, 'ala al-'amal li'annahu thamaratuhu. Nah, tadabbur Quran erat juga korelasinya dengan amal dengan Al-Qur'an. Mengerjakan amal-amal soleh yang landasannya adalah Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena itu adalah buah dari tadabbur. Ya, hasil dari tadabbur adalah gerakan amal soleh. Nah, gerakan amal kebaikan. Nah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, pernah mengatakan, ya hamalatal Qur'an atau ya hamalatal ilm, i'malu bihi fa innamal alimu man amila bima alim. Wahai orang-orang yang menguasai Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, menguasai ilmu-ilmunya, ketahuilah, ya, beliau mengatakan bahwa orang yang dikatakan alim adalah orang yang mengerjakan apa yang dia ketahui. Fa'malu bihi, kerjakanlah, ya, atau berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran, bertamathillah dengan tamathul Al-Quran. Ya, hendaknya kita memperagakan Al-Quran. Ini bagian dari makna tadabbur dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Naam. Wa qala Al-Hasan bin Ali, ya, anak dari Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah SAW, iqra'il Qur'ana ma nahaka fa idza lam yanhaka falaysat biqira'ah. Wa qaulul Hasan al-Basri, wa ma tadabburu ayatihi illa bittiba'ihi. Nah, semuanya mengarah pada bagaimana kita mengikuti, mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Ini adalah hasil dari tadabbur. Naam. Qala Abu Darda radhiyallahu an, innama jam'ul Qur'ani man sami'a lahu wa ata'a. Nah, dikatakan bahwa kita, ya, bisa masuk, ya, dalam Al-Qur'an itu, atau Al-Qur'an menjadi bagian dari kepribadian kita ketika kita mendengarkan Al-Qur'an dan kita menaati kalamullah, menaati apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Naam, liyadabbaru ayati, bahwa Al-Qur'an yang kami turunkan ini, ya, Al-Qur'an yang aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kitab yang penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, ai mengamalkan ayat-ayatnya. Tentunya pengamalan berlandaskan al-faham. Taib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada alamatut tadabbur. Apa alamat, tanda-tanda dari tadabbur Al-Qur'an? Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan berkaitan dengan tadabbur Quran, ya, diawali dengan pendengaran. Nah, diawali dengan pendengaran. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq
Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, dalam surat Al-Maidah. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, engkau akan melihat mata mereka mengeluarkan air, mereka menangis, bahkan air mata membanjiri, karena mereka mengetahui kebenaran. Kemudian mereka berdoa, Rabbana amanna, ya Allah, wahai Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami menjadi bagian dari orang-orang yang menyaksikan, artinya menjadi orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sifat di antara tanda-tanda tadabbur tadi, standarnya itu mendengarkan dengan baik, kemudian kita merasakan ada kalau bahasa ustaz-ustaz kita, dipaksa dulu untuk menangis, dipaksa dulu mata kita ini untuk menangis karena mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini diantara sifat-sifat yang bisa kita tandai, bagian dari alamat tadabburul Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Nah, ini makna tadabbur. Ketika nama Allah disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah, maka wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka ayat-ayat tersebut tadi memberikan tambahan energi keimanan, karena iman ini yazidu wa yanqus, iman ini naik dan turun. Ketika dicas, ketika diisi dengan Al-Quran, maka imannya menjadi naik. Ini nilai dari apa? Tadabbur Al-Quran. Naam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang tanda-tanda atau alamat-alamat dari orang yang mentadabburi Al-Quran. Nah, misalnya kita bacakan ayat terakhir di surat Az-Zumar, ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Kita lihat ada beberapa tanda-tanda dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya yang kita bacakan. Yang pertama, ijtima'ul qalb wal fikr hina al-qira'ah, berkumpulnya antara hati dan pemikiran. Pemikiran kita bersama dengan hati tunduk dan bersatu memahami ayat Al-Quran. Wadaliluhu at-tawaqquf ta'ajjuban wa ta'ziman. Nah, kita harus berhenti sebagai bentuk pengagungan dan keagungan kita, ketakjuban kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-buka min khasyatillah. Ini di antara tanda-tanda yang bisa kita simpulkan, yaitu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ziyadatul khusyu', bertambahnya kekhusyuan bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ziyadatul iman, ada iman yang bertambah
Ini tanda-tanda bahwa tadabbur kita insyaallah taala berhasil. Wa daliluhu at-tikrarul afawi lil ayat. Yang kelima, al-farah wal istibsyar. Kita bahagia ya, dan kita melihat banyak kebaikan dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati, setelah hati ya, di samping ada khauf juga ada raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kulit kita ini ya, ada rasa yang kita tidak rasakan ya, kecuali ketika kita membersamai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam hati kita dan kita mentadabburinya, memikirkannya dengan niatan memahami untuk mengamalkannya. Kemudian tadabbur Quran yang berhasil juga di antara standarnya adalah tadabbur tersebut menggerakkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan banyaknya sujud-sujud kita, merendahnya diri kita di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila poin-poin tadi yang kita sampaikan ada 1-2 hal atau lebih ya yang kita rasakan ketika kita mentadabburi Al-Quran, maka insyaallah taala diri kita telah sampai pada upaya ya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memahaminya. Namun apabila 6 poin yang kita sebutkan tadi belum terasa ya, maka perlu kita muhasabah, karena tanda-tanda tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahwa begini mentalnya orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an, dan beginilah kondisinya, sikapnya dalam memaknai ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk pada kunci yang pertama, jamaah subuh Majelis Ta'lim Al-Ma'arij dan Dakwah Center Ulul Albab ya. Yang pertama berkaitan dengan hubbul Quran. Ini kunci pertama, kecintaan kita kepada Al-Quran. Hubbul Quran ini ada beberapa poin yang bisa kita berikan penguatan di dalamnya, bahwa hati, al-qalb, alatun lil fahm, dia adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memahami. Kemudian Allah juga memberikan kekuatan akal kepada kita. Bahkan akal ini para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala menjadikan akal sebagai kesempurnaan dari ibadah-ibadah kita, baik sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa akal yang tegak ya tidak sempurna agama kita. Nah, bagaimana dengan hati ini ya, yang menggerakkan pemahaman akal kita kepada Al-Qur'an dan sumber dari niat ya. Qad dalla ala dzalik nususun katsirah, al-ayat al-Qur'aniyah minha tazidu ala 100 ayat. Di antara ya penguatan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an pentingnya fungsi hati terhadap tadabbur Al-Qur'an. Di antara ayat yang bisa kita kaji, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 57, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas hati-hati orang-orang yang tidak mau beriman itu akinnah ya, ada noda, ada penutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Tanda-tanda juga bahwa hati adalah tempat ya
Di antara fungsi hati adalah untuk mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi ini? Agar mereka memiliki hati yang berfikir, hati yang memahami, meresapi makna. Au adhanun yasma'una biha, atau telinga yang mendengarkan, ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fungsi penglihatan itu ada pada hati, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya bukan mata yang tidak bisa memandang, ya, bukan mata yang tidak bisa melihat, tapi hatinya buta. Hati yang ada dalam dada itu buta, maka tidak bisa melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang perlu kita kuatkan dari hubbul Quran, bahwa al-qalbu biyadillahi wahdah. Hati manusia ini, jamaah yang mulia, berada pada genggaman, ya, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita kuatkan adalah ketetapan hati. Ketika kita ingin membangun cinta kepada Al-Quran, ya, kita doakan hati kita agar tergerak untuk berada di atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan penguatan bahwa Allah akan memalingkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati dari orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat kami. Dan masih banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberikan penguatan bahwa hubbul Quran berkaitan dengan hati, dan betapa berhajatnya kita, jamaah subuh yang mulia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita semua untuk tetap berada dalam keridhaannya. Kemudian poin berikutnya tentang hubbul Quran adalah alaqatun, ya, baina hubbil Quran wa tadabbur. Tentang kaitan, ya, antara hubungan antara mencintai Al-Quran dengan tadabbur. Ya, jamaah yang mulia, apa sebenarnya hubungan antara hubbul Quran dengan tadabbur? Masalah hati dengan tadabbur. Ini penting. Minal ma'lumi annal qalba idza ahabba syai'an ta'allaqa bih. Sesuatu yang maklum bahwa ketika hati mencintai sesuatu, dia akan condong kepadanya, sangat berketergantungan kepadanya. Mencintai dan ingin terus mengulang. Kemudian washtaqa ilai, rindu kepada sesuatu yang dia sukai itu. Wasyaghafa bihi wa anqata amma siwahu. Ketika kerinduan, ya, kecintaan kepada Al-Quran ini sudah membuncah, ya, bagian dari sesuatu yang harus kita penuhi, maka kita akan memutuskan hubungan dengan yang lainnya. Wal qalbu idza ahabbal Qur'ana taladzadza biqira'atihi. Hati ini ketika sudah mencintai Al-Quran, dia akan menikmati bacaannya, menikmati tilawahnya. Wajtama' ala fahmihi wa wa'yihi fayahsul bidzalika at-tadabbur al-makin wal fahmu al-'amiq. Ketika sudah berkumpul dalam hati ini, ya, kecintaan, kerinduan, menikmati Al-Quran, maka akan berkumpul juga padanya apa? Pemahaman. Akan berkumpul pada dirinya juga kesadaran. Maka dengan demikian insyaallah ta'ala ada tadabbur yang kuat dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat poin dari hubbul Quran yang bisa kita sampaikan adalah alamatu hubbil qalbi lil Quran. Ya, tanda-tanda
hati ini mencintai Al-Quran. Di antara alamatnya adalah al-farahu biliqa'ihi. Kita senang ketika bertemu dengan Al-Quran. Masya Allah, ada mushaf, ya, bertemu dengan ahlul Quran. Masya Allah, alhamdulillah, senang dia, tidak goncang, ya. Kalau dalam sesi belajar, alhamdulillah ada mata kuliah Quran, ya, ada mata pelajaran Al-Quran, ada halaqah Quran. Dia rindukan pertemuan-pertemuan dengan suasana Al-Quran. Ini tanda-tanda bahwa hati kita mencintai kalamullah. Al-julusu ma'ahu awqatan tawilatan duna malal. Ya, kita duduk, ya, membersamai Al-Quran dalam waktu yang panjang tanpa ada rasa bosan. Yang ketiga, asyauqu ilaih mata bu'dul ahad anhu wa hala duna dzalika ba'dul mawani. Naam. Ada kerinduan, ya. Ada pertemuan yang senantiasa diinginkan ketika terjadi sesuatu yang menghalangi kita. Misalnya sakit, ya, atau safar, maka waktu interaksi kita dengan Quran itu berkurang. Nah, ketika kerinduan ini sudah muncul, maka insyaallah ta'ala ada tanda-tanda hubbul Quran pada diri kita. Kathratu musyawaratihi wa thiqah bitawjihatihi wa ruju' ilaihi fima yashkilu min umuril hayah saghiruha wa kabiruha. Naam, atau saghiriha wa kabiriha. Dikatakan tentang bagaimana kita senantiasa bermusyawarah dengan Al-Quran. Kemudian kita percaya dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran, dan kita segera kembali kepadanya ketika kita berhadapan dengan urusan-urusan kehidupan ini. Nah, yang kelima adalah ta'atuhu amran wa nahyan. Kita menaati Al-Quran baik dalam perintah dan larangan. Inilah diantara poin-poin berkaitan dengan hubbul qalbi lil Quran, kecintaan Al-Quran dengan kecintaan hati kita kepada Al-Quran. Naam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan kecintaan, ya, ini berkaitan dengan keimanan. Nah, maka hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta pertolongan kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, kita minta ketetapan hati. Nah, dan ketika ada upaya dari syaitan dan bala tentaranya untuk menggelincirkan kita, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya, yang maha membelokkan, segera kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia, ini diantara kunci, ya, kita memahami Al-Quran, atau dalam istilah kita tadabbur Al-Quran. Nah, yang kedua menjadi kunci besar, ya, kunci besar dari tadabbur Al-Quran adalah istihdaru ahdafi qiraatil Quran. Kita harus punya visi, ya, dalam baca Al-Quran. Nah, ada tujuan-tujuan yang menjadi checkpoint kita, ya, tujuan kita sampai ke sana. Kita menghadirkan tujuan dari mengapa kita membaca Al-Quran. Nah, ketika ini kita hadirkan, maka insyaallah ta'ala tadabbur itu akan menjadi bagian dari seni tilawah kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran, ada 5 poin besar, menjadi tujuan besar yang kita bisa membangun niat, ya, ketika kita membacanya. Misalnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menginginkan dari Al-Quran itu thawab, ya, thawabun, pahala, karena dia adalah satu-satunya kitab yang
satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Satu hurufnya bernilai 1 kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penguatan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Sudah ada 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini diantara maqasid tilawatil Quran, thawabun. Yang kedua, munajah atau masalah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa, ya, yang sebagian ulama kita memberikan rekomendasi bahwa doa-doa yang kita munajatkan itu bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diantara maqasid, ya, qiraatil Quran, syifa, kesembuhan. Nah, ada kesembuhan dari membaca Al-Quran. Pahala, doa, kemudian syifa, kesembuhan, bukan obat, Pak. Mohon maaf, kita perkuat di sini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuhan, sebagai sebuah kesembuhan, bukan penyembuhan, sebagai sebuah kesembuhan. Nah, jadi Al-Quran ini, Pak, bukan obat. Al-Quran ini bukan obat, tapi dia kesembuhan. Kenapa orang minum obat? Ya, karena dia menginginkan kesembuhan. Sayangnya, kalau dikatakan obat, maka konsekuensinya adalah cocok atau tidak cocok. Ya kan? Ada orang sakit kepala, dikasih minum obat A, sembuh. Tapi ketika dikasih obat B dengan fungsi yang sama, yaitu mengobati sakit kepala, dia tidak sembuh. Ya, atau penyakit yang lain. Itu fungsi obat, ya, sebagai alat. Yang namanya obat bisa cocok, bisa tidak cocok. Atau diagnosanya salah, maka obat yang diberikan juga keliru. Tapi Al-Quran ini bukan obat. Al-Quran ini bukan obat. Dia adalah syifa. Dia adalah kesembuhan yang diinginkan oleh semua orang yang sakit. Ada ungkapan, apa saja obat yang penting sembuh. Ya, ini banyak katakan, oh ini harus begini obatnya, ini harus daun ini, harus batang ini, harus air ini. Kata orang yang sakit, terserah, kita coba semua. Yang penting ada syifa. Setelah kita mengkonsumsi obat-obat tersebut. Nah, Allah turunkan Al-Quran diantara maqasidnya sebagai syifa, berarti cocok untuk semua. Karena dia bukan obat yang harus dikatakan, ini cocok untuk saya, ini tidak. Kemudian diantara maqasid Al-Quran adalah ilmun. Ada ilmu di dalamnya. Maka kita patok tujuan dari qiraah Al-Quran mendapatkan ilmu. Kemudian yang kelima adalah amal. Ya, ilmu yang bermanfaat, menghadiahkan amal-amal soleh untuk diri kita di dunia sebelum pahala dan balasan nanti di akhirat biidznillah ta'ala. Nah, ini dirangkum oleh para ulama kita dengan ungkapan atau kaidah thamma sya'ah. Thumma sya'ah, thawabun, munajah, syifa, ilmun, amal. Pahala, doa, kesembuhan, ilmu dan amal. Fungsi dari qiraah Al-Quran yang coba kita hadirkan ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua kunci utama yang kita hadirkan pada pagi hari ini semoga menjadi penguat bagi kita semua berkaitan dengan tips, ya, atau bagaimana cara kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang menjadi tuntutan, ya, agar kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari diturunkannya kitab yang mulia ini. Nah, sekiranya ada pertanyaan mungkin dari jamaah, dari peserta,
Masih ada waktu, kita maksimalkan kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Tafadhal. Ya. 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 Nah. Nah. Ya. Masya Allah. Ini kunci utama juga sebenarnya. Nanti kita akan sampai kepadanya biidznillah ta'ala. Kalau tadi kita katakan hubbul qalbi bil Quran, kecintaan hati kepada Al-Quran, kemudian istihdaru al-ahdaf min qiraatil Quran, kita menghadirkan tujuan mengapa kita membaca Al-Quran, maka kunci ketiga yang bisa kita hadirkan adalah qiraatuhu bil lail. Nah, kita membaca Quran, mentadabburinya itu pada malam hari. Pada malam hari. Jadi kalau ditanya kapan kira-kira waktu terbaik untuk kita mentadabburi Al-Quran, ya di antara waktu terbaik al-mufaddal, al-afdal adalah kita membaca Al-Quran dan mentadabburinya di malam hari. Suasana yang teduh, tenang, jauh dari hiruk pikuk. Ini menjadi waktu yang mengkondisikan hati kita untuk hadir. Mengkondisikan hati kita untuk hadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila." Nah, kita bangun di tengah malam, qiyamul lail. Nah, setelah itu apa? Rattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, di antara makna tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, kita mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an, wa ma'rifatul wuquf, kita tahu di mana kita berhenti, di mana kita mulai. Berarti ini adalah qiraah tadabburiyah dan itu dilakukan di malam hari. Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Alhamdulillah terbuka semuanya untuk tadabbur Al-Qur'an. Tapi yang afdalnya tadi berada pada malam hari. Dan hunaka nusus, ada dalil-dalil yang memberikan penguatan tentang hal ini. Nah, wallahu a'lam. Nah, ya. Siap. Alhamdulillah, ini 3 poin kunci besar dari tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa memberikan tambahan motivasi ya bagi kita semua akan pentingnya kehadiran hati ya kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi dari tadabbur adalah kita memahami dan untuk mengamalkan Al-Quran yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang rindu kepada Al-Quran, dan hati yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.